Ilahi tulil firdausi alam. Jadi Abi mau cerita dulu awal-awal Abi rekaman baru keluar satu album keluar. Ketika album kedua mau diproduksi, Abi galau yang luar biasa karena Abi seperti punya rasa khawatir, kamu itu membuat album-album sholawat ini sebetulnya betul buat Allah dan Rasulullah atau buat diri kamu? Ini pertanyaan pada saat itu Abi tidak mampu menjawab. Justru malah lebih khawatir, enggak, ini aku memang untuk namaku, aku senang dipuji-puji orang, aku senang menjadi viral, orang kenal namaku. Itu yang Abi khawatirkan sedemikian rupa. Saya Haddad Alwi. Sholawat bagi saya adalah tali pengikat untuk menuju Allah dan Rasulullah. Untuk itu, mari kita sama-sama lebih dekat. Tapi kalau bercerita tentang seni, tentang sholawat-sholawat, memang ibunya Abi memanggilnya dengan Umi. Umi itu pernah cerita ke Abi bahwa kamu itu sejak umur 3 tahun sudah sering ikut-ikutan menyenandungkan sholawat. Karena uminya Abi memang senang bersenandung. Abi sangat ingat itu pada saat Abi kecil, ketika Umi itu memasak, Umi membersihkan rumah, atau yang sering terekam di pikiran Abi itu ketika menyulam gitu ya. Misalkan ada kain yang sobek begitu ya. Umi itu sambil bersolawat. Mungkin itu yang menjadi pandangan pertama, pendengaran pertamanya Abi, sehingga Abi ikut-ikutan senang bersenandung. Nah, ketika SMP, Abi bertemu dengan seorang guru, seorang ustadz yang mengajarkan kepada Abi banyak sekali senandung-senandung sholawat kuno. Senandung sholawat yang sudah berumur 100-200 tahun. Abi ingat setiap hari Senin setelah sholat asar dan hari Kamis setelah sholat asar, Abi digandeng oleh ustadz itu, berdua kami naik ke atas masjid tingkat kedua, sepi suasananya. Ustadz itu mengajarkan lagu-lagu, irama-irama sholawat. Nah, sampailah Abi SMA, Abi kuliah, Abi bekerja, Abi menikah, Abi punya anak 2, Abi pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu Abi kok terfikir untuk merekam suaranya Abi. Abi pada saat itu hanya punya uang 500.000 mungkin. Sewa studio itu 250.000, kira-kira 3 jam. Abi rekam suara Abi tanpa musik, hanya suaranya saja. Nah, setelah selesai, Abi perdengarkan kepada seorang yang bernama Haidar Yahya. Kenapa Abi serahkan kepada dia? Abi memang kenal dengan beliau, tapi Abi baru tahu ketika membaca sebuah buku yang disertakan dalam kaset. Bukunya Nino Warisman, kasetnya Nino Warisman. Judulnya Abatatha, mungkin ada yang masih ingat. Nah, di situ tercantum nama Haidar Yahya, itu salah satu yang mengeluarkan album itu. Loh, Abi kenal ini. Abi serahkan, coba kamu dengarkan suara saya. Besoknya dia cari saya, suara kamu bagus. Kenapa cuma beberapa orang saja yang mendengar? Kenapa tidak semakin banyak orang-orang mendengar? Maksudnya, kamu mau nggak rekaman? Ya dengan senang hati kalau memang itu ada jalannya. Nah, itu nggak lama setelah itu Abi harus pulang ke Solo. Abi lahir di kota Solo. Abi ceritanya mudik lebaran. Ketika lebaran hari kedua, ketiga itu kan bertemu dengan teman-teman gitu kan. Ketemu salah satunya teman Abi, teman main Abi, namanya Alwi. Alwi juga, kalau Abi kan Haddad Alwi. Kalau ini Alwi Husin. Dia iringin Abi bersolawat dengan keyboard biasa gitu. Kok lebih enak ya kalau pakai musik. Abi rekam, Abi serahkan kepada Pak Haidar Yahya itu. Akhirnya terinspirasi dari situ, kita buat album perdana waktu itu, belum bersama anak-anak. Judulnya Nur Muhammad, judul albumnya. Nah, label yang mencoba itu juga paham sama sekali
apa sih masa depannya album sholawat. Dia cuma berpikir nggak ada salahnya lah dicoba. Memang pada saat itu kan belum ada bayangan apakah album-album semacam ini bisa diterima oleh masyarakat. Ternyata dalam waktu singkat pada saat itu terjual sampai 300.000 keping. Waktu itu kaset bahkan belum, oh enggak, ada kaset dan CD. Nah setelah itu terlihat kok ternyata kok digemari oleh masyarakat. Abi dikontrak sebanyak 4 album oleh label itu, label Abi masih ingat namanya MSC Record. Nah, di album ketiga, setelah album kedua keluar, Abi diwawancara oleh sebuah tabloid. Abi masih ingat pertanyaan wartawannya begini, apa yang akan dilakukan setelah ini? Abi bilang, Abi ingin mengeluarkan album untuk anak-anak, album sholawat untuk anak-anak. Karena dalam pikiran Abi, kalau jutaan anak-anak Indonesia ini bersolawat, nanti mudah-mudahan ketika mereka berubah generasi, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini, insya Allah pemimpin-pemimpin yang gemar bersolawat, pemimpin-pemimpin yang mencintai nabinya. Hampir setiap hari di dalam komen-komen, juga DM-DM ke Abi, atau mungkin bertemu langsung, itu hampir dengan kalimat yang hampir sama, yang dulu pada saat tahun 2000-an, saat Cinta Rasul 1, Cinta Rasul 2, mereka masih usia di bawah 10 tahun atau mungkin belasan tahun, sekarang mereka sudah tumbuh menjadi seorang ibu, seorang ayah, dan mereka menyampaikan kepada Abi begini, Abi jangan berhenti berkarya ya, aku ingin anak-anakku tumbuh seperti aku dulu tumbuh bersama sholawat-sholawatnya Abi. Itu sebuah semangat yang luar biasa buat Abi, bahwa pertama Abi bersyukur yang luar biasa, Abi bisa memberikan sesuatu yang diharapkan banyak orang tua untuk anak-anaknya mendengarkannya. Anak-anak, dan tidak jarang mereka mengirimkan video-video anaknya melantunkan sholawat-sholawat itu dengan bangganya mereka. Nah, itulah yang membuat Abi dan kawan-kawan merasa, iya, selama Allah kasih kesempatan, kita akan terus berkarya untuk masyarakat kita, utamanya masyarakat Indonesia. Awalnya Abi hanya mengikuti hobinya Abi, bersenandung, bersolawat, karena sebelum Abi rekaman pun, Abi juga sering diundang-undang itu. Selain bersolawat, Abi dulu kan juga beberapa kali juara MTQ. Nah, tapi ada satu masa di mana Abi mendengarkan lagu-lagu solawat, bukan lagu-lagu ya, irama-irama solawat yang disenandungkan oleh Guru Zaini. Kalau mungkin masyarakat lebih mengenal dengan Guru Sekumpul Martapura. Itu bentuknya kaset Abi terimanya. Abi belum pernah ketemu beliau pada saat itu. Abi mendengarkan Ya Thaibah, lantas lagu Sidna Nabi, Nurul Mustafa, dan banyak lagi salawat-salawat beliau. Pada saat itu Abi masih teringat, Abi mendengarkan sambil tiduran di lantai dengan tape kecil. Abi mendengarkan suaranya yang begitu lembut dengan audiens yang ikut bersolawat bersama beliau, almarhum. Abi menghayal seandainya solawat seperti ini bisa diperdengarkan, dibawakan di lapangan-lapangan terbuka seperti halnya band-band musik yang ada pada waktu itu. Anak-anak muda melihat idolanya membawakan lagu-lagu cinta dan mereka ikut bernyanyi di lapangan, festival gitu, acara festival seperti itu. Abi menghayal, ya Allah seandainya itu juga sholawat bisa terjadi. Abi menangis pada saat itu. Baru membayangkan, baru berhayal Abi sudah menangis pada saat itu. Dan subhanallah, maha suci Allah, Allah wujudkan impiannya Abi itu. Sekarang yang terjadi, anak-anak muda yang Abi keliling ke berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, itu mereka puluhan ribu anak-anak muda ikut bersolawat bersama Abi, ikut menangis bersama, dan ikut bergembira bersama. Itu alhamdulillah. Nah,
Jadi yang trigger yang membuat Abi ingin melantunkan sholawat dalam bentuk kaset, CD dan sebagainya itu karena itu tadi Abi ingin lebih banyak lagi yang bisa menikmati sholawat ini. Abi percaya kok bahwa sholawat itu tidak harus hanya dengan, dulu kan juga cuma dengan rebana musiknya atau alat-alat musik sederhana, tapi buat Abi musik itu hanya alat bukan tujuan. Jadi pakai musik yang bagaimanapun juga kalau itu memang menyentuh kepada masyarakat, insya Allah kita akan bawakan. Dan terbukti Abi musiknya berubah dari mulai lembut di Cinta Rasul 1, Cinta Rasul 2. Sekarang ini bahkan Abi pakai rap musiknya. Terus ada irama yang lebih ngebeat. Bahkan sebentar lagi akan keluar lagunya Abi dalam bahasa Jawa dengan irama koplo. Tetapi tetap berbicara tentang kemuliaan Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada umatnya. Ada 2 lagu dari sekian banyak lagu yang mengena di Abi, punya cukup alasan kenapa Abi bisa sangat tersentuh dengan lagu itu. Yang pertama, siapa sih di antara kita yang merasa tidak banyak salah, tidak banyak dosa? Abi yakin kalau jujur semua dari kita merasa memang aku tidak layak masuk surgamu ya Allah. Tetapi kita masih aja punya harapan. Sebesar apapun dosa hamba, semoga kau ampuni dosa-dosa hamba. Nah, ketika Abi membawakan lirik Al-I'tiraf, karya Abu Nawas, itu entah kenapa belum pernah sampai saat ini, belum pernah terulang kembali. Dari A sampai Z, dari awal lagu sampai selesai, Abi rekaman tanpa ritik. Jadi begitu masuk suara sampai selesai, Abi dengarkan, Abi mau mengulangi sedikit di bagian ini yang kurang mantap, kata Mas Ari Wibowo. Kalau ada yang masih ingat Mas Ari Wibowo ini yang terkenal dengan lagunya Madu dan Racun. Itu beliau mengatakan, nggak boleh kamu ulang. Sayang enggak, dia bilang. Biarkan itu ada ketidaksempurnaan, karena jiwa kamu sudah dapat dari mulai kamu mengeluarkan nafas pertama sampai lagu terakhir yang Ilahi las tulil firdausi alam. Itu kan artinya bahwa Tuhan, hamba ini memang gak layak masuk surga. Tapi hamba juga gak mampu kalau harus merasakan siksa api nerakamu. Lanjutannya adalah ampuni hamba Tuhan. Usiaku makin bertambah, tapi dosa-dosaku juga bertambah. Dan sebagainya sampai ditutup dengan ya Allah, kalau engkau tidak memaafkan aku, lantas aku harus kemana lagi selain engkau yang bisa mengampuni dosa-dosaku. Kan luar biasa ini terjemahannya. Maka itu Abi tersentuh sekali, Abi mengalir begitu saja ketika membawakannya, dan Abi berharap orang-orang bisa tersentuh sehingga bisa lebih banyak lagi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kejadian, Abi pulang dari studio, itu sampai di rumah sekitar jam 2:30 pagi. Abi pelan-pelan masuk rumah, Abi nggak mau bangunin istrinya Abi, tapi nggak tahan, Abi pengen dia denger lagu ini. Abi minta izin kepada dia, mau nggak kamu bangun sebentar dengerin jam 2:30 pagi itu. Dan dia bilang, boleh. Abi putarkan, dia diem. Ternyata dia menangis sejadi-jadinya. Dan di situ Abi bilang, Abi berpikir, insya Allah ini bisa berhasil ini lagu. Dan benar, sampai detik ini itu masih diperdengarkan, dan ada satu orang yang bicara kepada Abi, minta maaf ya Abi, pada saat itu kan masih bentuknya kaset. Maaf ya Abi ya, aku rekam lagu Al-I'tiraf itu side A, side B, kasetnya isinya cuma satu lagu itu untuk menemani perjalananku kemana-mana, dia bilang. Dan lagu kedua, ketika Abi membawakan lagu Ummi. Pada saat itu Ummi belum terlalu tua.
Artinya badannya masih kuat berjalan. Dan ketika mau dibuat video klipnya, Abi bilang kepada sutradaranya, Abi harus mengekspresikannya kepada ibunya Abi sendiri, kepada Umi. Karena nggak mungkin Abi bisa total kalau bukan uminya Abi sendiri yang duduk di hadapannya Abi. Nggak apa-apa, didatangkanlah dari Solo ke Jakarta. Dan memang pada saat buatan video klip itu, baik Abi maupun uminya Abi itu larut. Nggak seperti lagi buat klip gitu. Betul-betul Abi seperti masih kepalanya Abi tempelkan di pangkuannya Umi. Umi menatap dengan penuh kasih sayang. Kalau di lagu Umi, Abi bahkan yang membelai wajahnya Umi. Tapi di beberapa tahun setelah itu, Abi mengeluarkan lagu Ibu, yang juga alhamdulillah juga, kaulah ibuku. Semua orang tahu lagu itu. Uminya Abi juga minta didatangkan, tapi pada saat itu uminya Abi sudah duduk di kursi roda. Artinya susah payah untuk datang ke Jakarta, tapi Umi dengan semangat demi anaknya, karena Abi bilang, Mi, Hadap nggak mungkin bisa mengekspresikan kalau harus uminya diganti dengan orang lain. Oh ya, dengan senang hati. Pada saat itu, kalau yang pertama tadi lagu Umi, Abi yang membelai wajahnya Umi. Lagu Ibu itu, Umi yang membelai wajahnya Abi. Dan saat ini, di bulan Ramadan ini, Abi juga mengeluarkan lagu Ibu. Dan untuk mengekspresikan kasih sayang anak kepada ibunya, beberapa hari ini Abi akan ke Solo, pengambilan gambar di pusara Umi. Jadi dari Umi masih muda, lagu Umi ya Lahnan itu. Terus lagu Ibu, Umi juga masih hidup. Lagu Ibu yang sekarang ini karena Umi sudah meninggal, Abi berangkat ke Solo, Abi shoot untuk video klip itu di atas pusaranya Umi. Ini lagu-lagu yang sangat berkesan dan mempunyai alasan buat Abi. Dari tadi Abi belum menyebut tentang ayahnya Abi karena memang kita masih fokus berbicara tentang ibu. Kalau ayahnya Abi manggilnya Abah. Abahnya Abi itu seperti kebanyakan seorang ayah gitu ya, tidak pandai mengekspresikan cintanya gitu ya. Tapi anak-anaknya bisa tahu bahwa dia mencintai kami. Dalam momentum-momentum tertentu terlihat sekali. Contoh, tiba-tiba abahnya Abi ini masa kecil Abi hidup dalam ekonomi yang cukup memprihatinkan. Artinya bukan yang mampu, misalkan kepingin beli tape untuk rekam-rekam suara, itu bukan keluarga yang mampu ya, cukup buat makan aja. Tapi sekali waktu abahnya Abi tiba-tiba mengajak Abi ke toko untuk membeli tape recorder, suruh pilih Abinya. Abi berpikir, oh ini Abah lagi punya duit ini. Abi beli tape kecilnya itu yang terus Abi merekam pakai kaset itu. Abi melihat, waduh, Abi nggak pernah lupa itu kejadian itu. Oh ini Abah ini seneng ini melihat aku ini senang bersolawat. Makanya Abah membelikan tape. Dan Abi juga terus sadar ini lagi punya duit ini. Karena nggak pernahnya Abah ini punya kelebihan duit. Nah, itu satu. Yang kedua, meski orangnya keras, tetapi hatinya lembut sekali. Abi masih ingat, abahnya Abi itu melihat film gitu aja yang ya lumayan menyentuh gitu, nangisnya bisa lebih dari yang lain. Ekspresif. Dan pernah ada satu kejadian, ada orang dari luar kota datang ke rumah, itu minta bantuan. Tapi bukan mencari abahnya Abi, mencarinya Umi, karena dia seorang ibu dengan anaknya. Terus uminya Abi lagi nggak di rumah. Terus Abah menemuin, kamu masuk dulu, kamu dari mana? Saya dari kota mana gitu, dari Jawa Timur. Abi kan tinggal di Solo, Jawa Tengah.
Itu sekitar jam 7 malam. Kamu, iya saya mau pulang malam ini. Udah, kamu sudah makan belum? Belum, dia bilang. Terus Abah bilang kepada kakak-kakaknya Abi yang perempuan, coba disiapin makan dulu, biar makan dulu. Terus sudah makan dengan anaknya, terus Abah bilang coba carikan pakaian atau apa aja yang bisa diberikan. Abah punya uang gak banyak, tapi tetap diberikan kepada ibu dan anak itu, baru itu ibu dan anak boleh pulang. Nah, hal-hal semacam itu biasanya sebagai anak, apalagi masih ya, Abi pada waktu itu mungkin usia 9 tahun, itu terekam kuat itu, kejadian-kejadian seperti itu. Itu yang bisa Abi ceritakan tentang abahnya Abi. Abi tutup dengan sekali waktu, Abi diminta untuk membaca sholawat di depan tokoh-tokoh di kota Solo waktu itu. Abi membaca, di ujung sholawat itu, begitu mau selesai itu Abi seperti melihat sebelah kanan itu, Abah itu ada di situ, duduk di situ, dan Abah menangis. Abi tahu bahwa Abah menangis karena bahagia, bukan karena sedih. Abah bahagia anaknya membaca sholawat di depan tokoh-tokoh. Abah merasa bangga mungkin anaknya itu. Itu juga terekam kuat dan Abi bersyukur Abi bisa membahagiakan Abah dalam posisi seperti itu. Di setiap karyanya Abi, baik yang dibawakan dengan irama-irama lembut seperti Al-I'tiraf, Umi, mungkin termasuk Ya Thaibah yang di volume Cinta Rasul itu kan masih lembut, ketukannya, perkusinya juga lembut gitu. Juga yang kekinian sekarang yang mungkin ada yang lebih ngebeat seperti Muhammadku, Muhammadku, itu kan pakai rap dan sebagainya. Ternyata banyak sekali yang memberikan komen begini, ini lagu Rindu Muhammadku judulnya, kan lagunya ceria ya, tapi kenapa ya kok ada seperti kepiluan di dalam lagu itu ketika mendengarkannya. Kalau Abi menjawabnya begini, itulah cinta. Bahwa kalau mau diperas sedemikian rupa mencari inti dari lagu-lagunya Abi secara keseluruhan, yang kita dapatkan adalah cinta. Yang Abi maksud begini, yang Abi bawakan itu adalah lirik-lirik cinta, menuju ke cinta. Siapa cinta yang paling luar biasa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutnya kepadanya itu kepada Sang Maha Cinta. Melalui siapa? Melalui hambanya yang penuh cinta, yaitu Rasulullah. Kenapa orang bisa kembali? Nah, sekarang Abi mau sedikit cerita. Ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa kalau berbicara netizen gitu ya. Jadi Abi ambil beberapa contoh. Ada anak muda yang DM ke Abi melalui Instagram. Dia bilang, Abi terima kasih ya, saya gak pernah menangis Abi mendengarkan lagu. Baru kali ini saya melihat konsernya Abi dan saya menangis. Dan ketika bubar saya buru-buru saya pulang ke rumah. Saya mencari ibu saya. Saya langsung peluk kaki ibu saya. Dan di hadapan ibu saya berjanji, Ibu, ada 2 hal yang aku janji kepada ibu. Yang pertama, aku akan berhenti mabuk-mabukan. Dan yang kedua, mulai hari ini aku tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu buat Abi luar biasa. Itu penyemangat yang luar biasa. Yang kedua, ada seorang gadis dari Bandung. Abi, beberapa kali aku diajak untuk datang ke pengajian-pengajian atau kajian-kajian. Tapi aku gak tertarik. Tapi malam hari ini aku menangis melihat konsernya Abi. Dan aku punya semangat untuk datang kajian. Abi, aku belum memakai hijab. Abi langsung jawab pada saat itu. Yang pertama, kamu jangan berbicara dulu tentang hijab. Nikmati dulu sapaan Allah dan Rasulullah di hati kamu. Ketika kamu berbicara bahwa kamu tersentuh, kamu ingin datang ke pengajian, kamu mengingat Allah, kamu mengingat Rasulullah, itu sapaan cinta dari Allah dan Rasulullah. Jangan kamu lepas. Nanti biarkan semua itu mengalir, berproses. Islam itu bertahap.
Terus dia jawab lagi, kenapa Abi kok bisa seperti ini? Abi kenapa bisa aku sampai tertarik seperti ini? Satu hal Bi yang aku lihat, Abi tidak menjudge kami. Karena pada saat itu Abi memang mengeluarkan kalimat, Anda yang pakai anting satu, Anda yang pakai tato, Anda yang tidak berhijab. Artinya Abi kalimatnya gimana ya? Anda yang pakai tank top, kalau gitu ya. Anda punya hak yang sama untuk mencintai Rasulullah. Dan memang kenyataannya seperti itu, bahwa di hati mereka anak-anak muda itu ada cinta buat Rasulullah. Jangan karena kita yang merasa sombong, merasa lebih mulia dari mereka, terus kamu tidak pantas untuk bersolawat. Sama sekali, kalau menurut Abi itu sebuah dosa yang besar. Itu sebuah kesombongan yang sangat besar. Karena langkah pertama yang harus kita ingat, bahwa jangan pernah berpikir bahwa diri kita lebih mulia daripada siapapun. Hati-hati itu. Kalau ada di hati kita bahwa aku lebih mulia dari dia, dari kamu, dari mereka, pada saat itu yakinlah bahwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kamu hina karena kamu sombong. Nah, itu yang harus dijaga sedemikian rupa. Akhirnya melebar, ada komunitas-komunitas anak punk, anak-anak bertato yang mengundang Abi. Baru berapa bulan yang lalu Abi diundang ke sebuah festival konser underground yang datang anak-anak punk, anak-anak bertato, musiknya begitu keras. Abi suruh tampil sholawat di situ. Pertama kali itu Abi bertemu di dalam konser seperti itu. Jujur saja Abi berpikir apa ya yang akan terjadi. Tapi Abi berpikir enggak. Abi percaya kok anak-anak muda itu punya cinta di hati mereka. Apa yang terjadi? Kita menangis bersama. Kita memanggil nama Allah dan Rasulullah bersama. Mereka bahagia, mereka bangga. Mereka bergembira pada saat lagu-lagunya itu ngebeat. Mereka menangis bersama ketika berbicara cinta buat Rasulullah dan juga cinta kepada ibu mereka masing-masing. Abi sentuh lewat Rasulullah, Abi sentuh lewat ibu. Abi kalimatnya begini, ya Allah, hamba percaya anak-anak muda di hadapan hamba ini, anak-anak muda penuh cinta. Sayangi ibu mereka ya Allah. Bahagiakan ibu mereka ya Allah. Beri kesempatan mereka membahagiakan ibu mereka dan mereka menangis bersama. Akhirnya Abi keliling ke beberapa kota bertemu dengan anak-anak muda itu. Mereka curhat, mereka cerita. Abi mengatakan kamu gak usah mempersiapkan apa-apa. Temui Abi apa adanya. Dengan tatonya seluruh badan. Gak ada masalah. Proses semua itu proses mengalir. Yang penting hati kamu tuh hidupkan dulu. Bareng sama Abi. Abi juga masih merangkak. Abi juga masih berusaha untuk menghidupkan hatinya Abi. Abi tidak merasa bahwa Abi lebih mulia dari kamu. Dan itu Abi sampaikan kepada mereka. Dan memang harus jujur seperti itu. Kalau Abi sekarang berbicaranya ini basa-basi, berarti Abi munafik, Abi membohongi dirinya Abi sendiri. Abi harus jujur mengatakan bahwa sampai kapanpun Abi tidak boleh merasa lebih mulia dari siapapun. Kenapa? Karena kita semua punya aibnya masing-masing. Hanya Allah yang menutupi aib-aib kita. Jadi nggak punya alasan kita untuk sombong kepada siapapun. Jadi Abi mau cerita dulu awal-awal Abi rekaman baru keluar satu album keluar. Ketika album kedua mau diproduksi, Abi galau yang luar biasa karena Abi seperti punya rasa khawatir, kamu itu membuat album-album sholawat ini sebetulnya betul buat Allah dan Rasulullah atau buat diri kamu? Ini pertanyaan pada saat itu Abi tidak mampu menjawab. Justru malah lebih khawatir, enggak, ini aku memang untuk namaku, aku senang dipuji-puji orang, aku senang menjadi viral, orang kenal namaku. Itu yang Abi khawatirkan sedemikian rupa. Hingga satu titik, Abi ingat itu sekitar jam 9 malam, Abi telepon Pak Haidar Yahya yang pada waktu itu menjadi manajernya Abi. Abi bilang begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya bilang, Kak Haidar, Abi manggilnya Kak Haidar, kelihatannya saya nggak mau melanjutin rekaman. Loh, kenapa kamu ini? Kaget si Kak Haidar. Saya khawatir kelihatannya saya ini bohong untuk Allah dan Rasulullah. Lebih beratnya itu saya mencari orang mengagumi suara saya. Orang memuji-muji nama saya. Dan itu saya takut Kak Haidar, saya takut. Bohong saya, Allah gak bisa dibohongi Kak Haidar.
Abi ingat 30 menit di telepon Tukai Haidar mencoba meyakinkan Abi. Akhirnya Abi bilang gini, ya udah begini aja. Sekarang saya mau sholat 2 rakaat. Kalau di dalam sholat saya tidak menangis, itu berarti jawaban saya berhenti. Saya nggak akan rekaman lagi. Saya wudhu, Abi wudhu, dan sebelum sholat Abi minta sama Allah, ya Allah tolong ya Allah kasihani hamba, tunjukkan pada hamba harus gimana hamba ini, lanjut atau tidak, tolong ya Allah tolong, karena hamba tahu hamba ini kotor hati hamba. Sholat Abi, rakaat pertama sama sekali tidak menangis, rakaat kedua sama sekali tidak menangis, sampai di sujud terakhir, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan pada saat itu Abi menangis perlahan dan menangis terseduh-seduh. Tapi Abi bukan memahaminya seolah-olah Allah mengatakan kamu sudah baik, kamu sudah niatnya tulus. Enggak, Abi tidak memahami itu. Abi cuma memahaminya Allah mau Abi lanjut sambil membersihkan niatnya Abi. Dan Abi yakin sampai kapanpun, sampai Abi dipanggil oleh Allah, Abi gak yakin Abi bisa betul-betul ikhlas buat Allah dan Rasulullah. Tetapi Allah menilai hambanya pasti dengan penilaian yang sangat memudahkan hambanya. Allah tidak memberikan syarat harus 100% buat Allah. Manusiawi, kalau kita senang dipuji karya kita bagus. Itu yang menguatkan Abi harus tetap berkarya.